Selamat pagi anak-anak. Sudah berjemur di bawah sinar matahari belum? Bukankah begitu ajaib kuasa Tuhan yang mengatur segala sesuatu dalam hidup kita? Ia yang mengatur terbit dan terbenamnya matahari. Bersyukur untuk sinar matahari yang menyehatkan bagi kita. Anak-anak, apa yang kalian pikirkan ketika mendengar kata hakim? Hmm, hakim yang kita tahu mungkin adalah hakim yang ada di ruang sidang. Tugas utama hakim adalah menerima, memeriksa, dan mengadili semua perkara yang diajukan kepadanya. Anak-anakku, di dalam sejarah Tiongkok, ada seorang yang bernama Pao Zeng atau Hakim Bao. Hakim Bao adalah seorang hakim dan negarawan pada zaman dinasti Song Utara. Selama ia hidup, ia dikenal sebagai hakim yang adil, yang bisa membedakan mana yang benar dan yang salah. Karena keadilan dan kejujurannya itu, kisahnya pun difilmkan dengan judul Justice Pao. Anak-anak, dalam Alkitab, Allah juga digambarkan sebagai hakim. Mari kita baca Mazmur 7 ayat 12. Sama-sama kita buka ya. Mazmur 7 ayat 12. Allah adalah hakim yang adil dan Allah yang murka setiap saat. Tahukah kalian bahwa Tuhan Yesus ditentukan Allah menjadi hakim atas orang-orang hidup dan orang-orang mati? Lalu, apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus sebagai hakim yang adil kelak? Pertama, Tuhan Yesus akan memberikan hadiah atau upah bagi orang-orang yang percaya kepadanya. Sebab kita semua harus menghadap tahta pengadilan atau penghakiman Tuhan Yesus. Demikian tertulis dalam 2 Korintus 5 ayat 10. Gambaran penghakiman atau pengadilan dalam ayat ini adalah tentang tahta atau tempat hakim dalam arena olimpiade, di mana para hakim itu duduk bukan untuk menghukum peserta, tapi untuk memberikan hadiah atau upah bagi para pemenang. Saat kita berdiri di hadapan penghakiman atau pengadilan Tuhan Yesus, Dia akan memberikan hadiah atau mahkota, bukan untuk menghukum. Jadi, penghakiman atau pengadilan ini menentukan hadiah atau upah yang akan diterima oleh kita, orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Yang kedua, Tuhan Yesus akan memberikan hukuman bagi orang-orang yang tidak percaya kepadanya. Dalam Wahyu 20 ayat 12-15 dijelaskan bahwa semua orang-orang, baik yang besar maupun yang kecil, semua akan dihakimi masing-masing menurut perbuatannya. Alkitab menyatakan bahwa Tuhan Yesus adalah hakim yang adil, yang karena keadilannya akan membalas setiap perbuatan manusia, termasuk penolakan kita untuk percaya pada Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Penghakiman atau pengadilan ini hanya diperuntukkan bagi semua yang tidak percaya pada Tuhan Yesus semasa di dunia. Jadi, penghakiman atau pengadilan ini menentukan tempat atau hukuman bagi orang yang tidak percaya kepada Tuhan Yesus, yakni mereka akan dihukum selama-lamanya di dalam lautan api. Penghakiman atas seluruh manusia telah diserahkan kepada Tuhan Yesus. Saat itulah semua manusia akan terkejut dan sangat menyesal ketika mereka melihat Tuhan Yesus ditata penghakiman. Karena selama mereka hidup di dunia, mereka menolak, membenci, tidak percaya bahwa Tuhan Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Sebelum Tuhan Yesus datang sebagai hakim yang adil kelak, apa yang harus kita lakukan sekarang? Yang pertama, anak-anakku, terimalah Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatmu secara pribadi. Yang kedua, beritakanlah Injil atau kabar baik tentang keselamatan di dalam Tuhan Yesus. Nyatakanlah apa yang salah, tegurlah dan nasihatilah orang lain dengan segala kesabaran dan pengajaran. Amin.